Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Bayu sebagai dosen mata kuliah Penjasor. Perkenalkan, nama saya Rona Naswa Muazib dengan NIM 3. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan jasmani di negara Amerika. Pertama-tama saya akan memberikan waktu bagi para anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Siborahman, NIM 182. Nama saya Roni Aji Kuncoro, NIM 184. Nama saya Ramadhani Prahyudi Pratama, NIM 192. Baik, kalau begitu saya serahkan pada pemateri pertama untuk memberikan materinya. Terima kasih untuk Mbak Moderator. Saya Mas. Materi pertama ini membahas tentang dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di Amerika Serikat. Dasar hukum pendidikan di Amerika Serikat mengacu ada mengembangkan visi, misi pendidikan nasional. Pendidikan gratis bagi anak usia 12 tahun pendidikan awal. Biaya pendidikan di Amerika Serikat relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi. Beasiswa full perguruan tinggi favorit. Visi misi pendidikan di Amerika Serikat dibagi menjadi 5. 1. Mencapai kesatuan dalam keragaman. 2. Mengembangkan cita-cita praktek demokrasi. 3. Membantu mengembangkan individu. 4. Memperbaiki kondisi sosial masyarakat. 5. Mempercepat kemajuan nasional. Sekian dari saya. Baik, pemateri kedua silakan membacakan materinya. Terima kasih atas waktunya Mbak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan jasmani di Amerika Serikat satu tradisional. Pandangan pertama atau juga sering disebut pandangan tradisional menganggap bahwa manusia itu terdiri dari dua komponen utama yang dapat pilih, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani hanya semata-mata mendidik jasmani atau sebagai pelengkap, penyeimbang, ataupun selaras pendidikan rohani manusia. Pandangan pendidikan jasmani berdasarkan manusia dikotomi, manusia ini secara empirik menimbulkan salah kaprah dalam merumuskan tujuan program pelaksanaan dari penyelenggaraan pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan jasmani ini cenderung mengarah kepada upaya memperkuat badan, memperhebat keterampilan fisik atau kemampuan jasmani saja. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan pada pemateri 3 untuk menjelaskan materinya. Baik, modern, pandangan modern atau sering juga disebut pandangan holistik, menganggap bahwa manusia bukan suatu yang terdiri dari bagian-bagian yang terpilah-pilah. Manusia adalah kesatuan dari berbagai bagian yang terpadu. Oleh karena itu, pendidikan jasmani tidak hanya berpotensi pada jasmani saja atau hanya untuk kepentingan satu komponen saja. Di Amerika Serikat, pandangan holistik ini awalnya dipelopori oleh Wood dan selanjutnya oleh Hetherington pada tahun 1910. Pada saat itu, pendidikan jasmani dipengaruhi oleh progressive education. Pada periode ini, pendidikan jasmani diartikan sebagai pendidikan melalui aktivitas jasmani. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, selanjutnya pemateri keempat untuk menjelaskan materinya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Definisi pendidikan jasmani di Amerika oleh Pangrasi dan Deur 1992 sebagai berikut. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari program pendidikan umumnya, pengalaman gerak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Pendidikan jasmani didefinisikan sebagai pendidikan gerak dan pendidikan melalui gerak dan harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan definisi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Lanjut, Pak Moderator. Ya, pemateri kelima, silakan untuk menjelaskan materinya. Definisi pendidikan jasmani dari pandangan holistik ini cukup banyak mendapat dukungan dari para ahli pendidikan jasmani lah. Nilainya, misalnya Sen dan Top 1990 mengumumkan Baik, selanjutnya pemateri ke-6, silakan. Selanjutnya di materi ke-6 yaitu ada Wall dan Murray di tahun 1994 mengemukakan hal serupa dari sudut pandang yang lebih spesifik. Masa anak-anak adalah masa yang sangat kompleks, di mana pikiran, perasaan, dan tindakannya selalu berubah-ubah. Oleh karena sifat anak-anak yang selalu dinamis, pada saat mereka tumbuh dan berkembang, maka perubahan satu elemen seringkali mempengaruhi perubahan pada elemen lainnya. Oleh karena itulah adalah anak secara keseluruhan yang harus kita didik, tidak hanya mendidik jasmani atau tubuh saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pemateri ke-7, silakan. Baik, di sini saya akan membacakan materi ke-7 yaitu pendidikan olahraga. Sport jika diartikan sebagai olahraga, ingat olahraga bisa bermakna ganda. Olahraga dalam bahasa Indonesia yang berarti membina raga, mengembangkan tubuh agar sehat, kuat, dan produktif. Sudah, Pak Moderator. Baik, pemateri ke-8, silakan untuk membacakan materinya. Oakley 2001 menyatakan bahwa olahraga memiliki 3 indikator. Satu, sebagai bentuk keterampilan tingkat tinggi. 2, dimodifikasi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik motivasi. 3, ada lembaga yang mengatur dan mengelola. Sekian dari saya. Baik, pemateri terakhir, silakan. Olahraga unggulan Amerika Serikat, perenang Michelle Phelps telah paling sukses dalam sejarah Olimpiade. Bisbol telah ditetapkan sebagai olahraga nasional sejak akhir abad 19. Sedangkan sepak bola Amerika football dianggap sebagai olahraga yang paling populer menurut jumlah penonton. Baik, saya kembalikan kepada mediator. Baik, sudah selesai presentasi kelompok 1 pada hari ini. Saya sebagai moderator akan menutup presentasi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.